Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya, balik kepada kaidah al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda, cuman tenaga tak ada. Nyolah digas. Nah, itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh tengah jalan. Wadduha wal laili idza saja. Pak Ustaz, saya wadduha belum hafal. Alam nasrah. Alam nasrah pun masih nyangkut-nyangkut, Pak Ustaz. Kulhu insyaallah bisa, Pak Ustaz. Udah kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulusal Qur'an. Satu kulhu Allah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca kul huwallah 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak yang selama ini tahajud malam malu ayatnya nggak ganti-ganti. Lanjutkan, Pak. Saya kalau udah cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya, Pak Ustaz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada, Pak Ustaz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut, Pak Ustaz. Ini mesti 4 mata sama Ustaz. Bisa 4 mata, Pak Ustaz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz, tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu, Pak Ustaz? Walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad. Diduikan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Santetnya bulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, taubat kalian dukun-dukun. Lah bertambah pulau musuh hambuk ini. Oh tambah. Nah, terserahlah, santetlah, santet. Awak pun kan mati juga lah. Orang nan mati disantet mati syahid, betul? Takbir. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita ini berdakwah. Saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila saya dapat duduk di majelis taklim bersama Ustaz Abdul Somad serta mendapat berfoto bersamanya dan mendapatkan tanda tangan beliau, maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya, apakah Ustaz bersedia? Memang orang Makassar itu cerdas-cerdas.
Saya sudah banyak tempat berceramah dari Sabang sampai Papua. Baru inilah ada yang begini. Di tempat-tempat lain itu paling kemarin seperti di Bulukumba dia cuma bilang, Ustaz Somad boleh kita berfoto, istriku sedang ngidam di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di Makassar. Mana orangnya? Mana? Hah? Agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha, baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah, kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Jamaah ada pertanyaan. Saya Pak Ustadz. Apa pertanyaannya Pak? Ustadz, kalau saya dengan istri saya ini di dunia, apakah nanti di surga sama dia juga lagi Pak Ustadz? Iyalah, saya bilang. Sama siapa lagi? Alah Pak Ustadz. Walaupun nampaknya ibu ini pemarah, garang, tapi nanti sampai di surga dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Sampai nyamuk pun tak mati dipukulnya Pak. Saking kan lemah lembutnya. Iya kan Bu? Seandainya bapak ini meninggal, mau ibu ikut? Jelas Pak? Jelas? Kurang jelas? Kalau bapak ini mati, mau ibu ikut? Jelas? Jangan kalian sangka mereka nanti ikut. Walaupun katanya, abang sehidup semati. Maksudnya aku hidup kau mati. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an. Gara-gara istrinya tidak baik. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan. Nggak boleh. Mau amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz. 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian.